dengan awal pekerjaan mereka namakan niat. Aku mau wudu, maka niatnya dipasang ketika awal membasuh muka bersamaan dengan kerjaannya. Tapi kalau nanti aku mau tidur aja, tapi nanti 1 jam lagi, atau besok, atau lusa, ini dalam bahasa Arab tidak disebut niat, tapi disebut apa? Tasmim atau azam. Mungkin ya bahasa Arab ya, dibedakan bersamaan dengan perbuatan ya tidak tepat atau tidak bersamaan dengan waktu perbuatan, mungkin diundur, bisa disebut azam atau tasmim. Ya, Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, niat apa niatnya Pak biasa kita itu? Nawaitu wudu'a. Kita ulangi Pak, niat yang biasa kita baca. Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhan lillahi ta'ala. Ulangi kita dulu. Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhan lillahi ta'ala. Artinya, nawaitu sengaja aku berwudu. Wudu'a, nawaitul wudu'a sengaja aku berwudu. Liraf'il hadathi, untuk menghilangkan atau mengangkat hadas. Al-asghari, kecil. Kenapa wudu pakai al-asghar, hadas kecil? Karena memang dengan wudu hadas yang terangkat adalah hadas kecil, seperti habis BAB atau buang air kecil. Jadi yang terangkat. Sama arih itu, mohon maaf, itu yang terangkat. Nanti kalau ketika mandi bukan al-asghar tapi al-akbar, hadas besar. Fardhan, wajib lillahi ta'ala, karena Allah. Kita bahas satu-satu ya. Seperti yang saya katakan, buku saya di sini ini hanya formalitas saja. Buku saya di sini ada 700 halaman, saya simpan di sini karena buku saya yang saya sampaikan dalam mazhab Syafi'i itu saya bawa dibicara kalau berbalik. Inilah buku saya, kita baca Pak ya. Jadi nawaitul wudu'a, begitulah kira-kira niatnya. Dimulai dari nawaitul wudu'a, sengaja aku berniat wudu. Wala yushtaratu ta'arrud lil fariḍah, tidak disyaratkan mengucapkan kalimat fardu. Itu tidak disyaratkan. Jadi niat kita yang biasanya nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhan itu tidak syarat. Tidak disyaratkan ketika melafazkan niat wudu pakai wajib fardhan dari lillahi ta'ala. Ya, tidak disyaratkan. Jadi kalau begitu tanpa pakai fardhan boleh itu dalam mazhab Syafi'i. Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari lillahi ta'ala, tanpa ada menunjukkan kalimat fardhan. Satu. Berikutnya, boleh niat wudu itu selain nawaitul wudu'a adalah nawaitu raf'al hadathi, sengaja aku berniat untuk menghilangkan atau mengangkat hadas. Yang dimaksud di sini adalah hadas kecil. Jadi niat selain nawaitul wudu'a, kalau mau pakai bahasa Arab, kecil-kecilnya orang yang paham bahasa Arab itu. Selain nawaitul wudu'a kita pakai bahasa yang lain, bahasa Arab lain. Apa? Nawaitu raf'al hadathi, sengaja aku berniat untuk menghilangkan hadas kecil, untuk menghilangkan hadas. Au at-taharati 'anil hadas, atau yang lain tidak. Sengaja aku berniat untuk at-taharati 'anil hadas, untuk membersihkan dari hadas kecil. Oke. Terus fa'in lam yaqul 'anil hadathi lam tasih niyyah. Ingat, kalau dalam lafaz kalimat menyebutkan niat, kalimat niat wudu tadi itu tak pakai hadas, nawaitul wudu'a li raf'il, gitu saja, asghari misalnya, sengaja aku berniat untuk menghilangkan. Apa yang dihilangkan? Gitu kan? Tidak ada disebutkan kalimat hadas, tidak
fardu tidak wajib. Bukan kalimat fardhu tak wajib. Ya, cuman kalau yang pakai silakan. Ya, menyebutkan kalimat hadath wajib. Kalau tak disebutkan hadath tak sah niat wudu tersebut. Sudah. Walakin la yushtaratu an yaqul al-asl. Nah, itu. Yang pertama tadi tidak disyaratkan pakai fardhan. Yang kedua ternyata ada lagi. Tidak juga disyaratkan mengucapkan asghar. Jadi nawaitul wudu adalah hadathi fardhan lillahi ta'ala. Tak kalau menyebutkan kecilnya tak usah. Sengaja aku berniat untuk menghilangkan hadas. Kecilnya tak usah. Kenapa? Udah otomatis. Dengan wudu yang terhapus terangkat adalah hadas kecil atau besar? Kecil. Orang apalah bisa ngomong Pak, kecil. Wis ngangkat itu wudu. Paham tak ya seperti sini ya? Jadi tadi kalimat fardhan tidak disyaratkan mengucapkan, tapi kalau yang mau pakai silakan. Yang kedua adalah kalimat asghar, kecil. Artinya kecil, hadas kecil. Kecilnya itu tak kalah tidak disyaratkan. Tapi kalau yang mau pakai silakan saja, tidak terjadi masalah. Nah, sudah. Selanjutnya wa yustahabbu an yantiqa bi niyyati bi lisanih. Niat itu Pak sunnah hukumnya dibantu dilafazkan melalui lidah. Oke. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa niat itu hakikatnya tempatnya di mana? Mahallun niyat fil qalbi. Tempat niat itu hakikatnya di hati. Kalau mulut kita tersalah niat berbeda dengan apa yang di dalam hati, yang dianggap yang mana? Kita mau sholat zuhur Pak, berangkat dari rumah rentaknya Arab sholat zuhur, kan gitu. Tiba-tiba Allahu Akbarnya nawaitunya sholat asar, sah tidak sholat? Berangkat dari rumah mau sholat zuhur, tak apa disebutkan dulu rentak, tahu rentak Pak ya? Lalu zuhur bahasanya rentak. Berangkat dari rumah tentunya ingin melaksanakan sholat zuhur, tapi ketika niat takbiratul ihram, nawaitu usalli fardhan asri, sengaja aku sholat asar. Jadi beda antara apa yang diucapkan oleh lisan dengan apa yang ada di dalam hati. Kira-kira sah tidak sholatnya? Sah. Kenapa? Yang dilihat itu yang mana? Dalam hati, karena tempat niat itu hakikatnya di dalam hati. Wa innama yustahabbu fil lisan, hanya saja disunahkan niat itu diucapkan oleh lidah melalui bibir, liusa'idal qalb, supaya membantu memantapkan apa yang ada di dalam hati. Jadi ramalan solid Pak 25 misalnya. Tak apa itu tak apa-apa, karena kita tentunya sudah berangkat niat dari rumah mau sholat maghrib kan betul Pak ya? Karena niat itu rentak Pak di dalam hati. Cuman sunnah saja disebutkan oleh lisan. Nah, jadi contoh tadi berangkat niatnya sholat zuhur, lisan kita ketika berniat menyebutkan sholat asar, sholatnya sah. Kenapa? Dalam mazhab Syafi'i kita, Imam An-Nawawi dalam kitabnya Rawdatus Shalihin, dalam kitabnya I'adatul Talibin, semua mazhab Syafi'i tidak mewajibkan melafazkan niat melalui lisan. Andai ada ucapan lafaz niat melalui lisan berbeda dengan apa yang ada di dalam hati, yang dipandang adalah apa yang ada di dalam hati. Jelas Pak kira-kira? Oke, sudah. Nah, cuma beda gini Pak. Dulu pernah saya sampaikan sudah, bahwa kita bentuk niatnya ketika kita memperbaharui wudu, tak boleh af'al hadath. Masih kan Pak ya? Kita ngulang wudu, kita masih ada wudu. Jadi niatnya tak boleh nawaitul wudu al-af'al hadathi al-asghari. Kenapa? Kita dalam kondisi bersih.
dengan wudhu kita itu menghilangkan hadas kita karena kita sedang bersih. Selain itu silakan lihat wudhu tergantung tujuannya apa. Atau misalkan kita senantiasa daim najasah, ada najis sama kita, silsil baul atau silsil rih, knalpot pak sering bocor, apa knalpot bocor belakang, kentut dulu, silsil rih bahasanya silsil rih, ya mungkin kelihatan itu apa bahasa silsil rih atau silsil baul, netes terus. Ya, silsil pol, netes terus, bencik, bukit, silsil keluar terus dari belakang. Niatnya bagaimana? Bagi orang yang berwudu, yang dia senantiasa ada najis tersebut pada dirinya. Tidak Pak? Gimana? Niatnya istilah niat wudhunya hanya sekedar membolehkan dia untuk sholat, bukan menghilangkan hadas. Jadi nawaitul wudu al-istibahah di shalah, sengaja aku berwudu hanya sekedar membolehkan untuk sholat, bukan untuk mengangkat hadasnya. Kenapa? Hadasnya senantiasa ada pada dirinya, netes terus melekat pada tubuh, keluar terus. Jadi istibahah di shalah, bukan hanya sekedar membolehkan untuk sholat. Kenapa? Tahu. Begitu juga dengan wudu yang diperbaharui tadi, niatnya bukan untuk menghilangkan hadas karena kita sedang tidak berhadas. Jadi apa niatnya Ustaz? Nawaitul wudu'ah, tak selesai. Sengaja aku berwudu atau sengaja aku berwudu sunat mengulang wudu apa yang bahasa Indonesia ya. Selain itu boleh tergantung dengan perbuatan wudu kita. Oke. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini terkait dengan masalah ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, ya. Yang pertama adalah hukum. Hukumnya itu apa? Hukumnya wajib. Berdasarkan apa? Berdasarkan banyak hadis yang digunakan oleh para imam mujtahid kita, terutama dalam mazhab Syafi'i, bahwa itu adalah wajib. Yang tujuan niat itu kan untuk membedakan mana ibadah, mana bukan ibadah. Litamyizul ibadah minal adat. Untuk membedakan mana ibadah, mana adat. Biasa, Pak. Kalau tak pakai niat ketika wudu, nggak ada bedanya wudu kita dengan sekedar cuci muka, isu atau cuci tangan. Maka perlu pakai niat supaya apa? Litamyizul ibadah minal adat. Untuk bisa membedakan mana dia ibadah, mana dia adat kebiasaan saja. Paham Pak ya? Jadi, kemudian fungsi daripada niat itu sendiri untuk membedakan tingkatan-tingkatan atau jenis-jenis ibadah. Kenapa? Untuk contoh macam salat udah beragam bentuknya. Ada yang fardu, maka usolli fardhu, kan gitu ya. Sengaja aku salat wajib. Ada salat sunat, usolli apa? Fardhu, usolli sunnah. Begitu, sengaja aku salat sunat. Untuk membedakan jenis ragam ibadah. Ada yang wajib, ada yang sunat dan lain sebagainya. Itu daripada fungsi niat itu sendiri. Selanjutnya, jadi hukumnya adalah wajib. Kecuali fi ghaslil mayyit, dalam mazhab Syafi'i, kecuali niat ketika memandikan mayat. Dan pembahasan kita ada pada bab khusus dalam mazhab Syafi'i, yaitu tentang memandikan mayat. Selanjutnya, mahalluha, tempatnya di mana? Tadi sudah saya sebut bahwa tempatnya itu di mana? Di dalam hati. Sudah Pak, mohon maaf saya ulang sedikit. Kalau kita Pak salat, tadi saya katakan niat itu adalah persamaan. Dalam ulama fikih kita mengatakan niat itu bersamaan ketika awal pekerjaan. Kalau begitu kita niat salat, di mana kita letakkan niatnya? Kebiasaan kita begini, kita tegak
usolli, betul kan betul? Waktu itu usolli fardhu maghribi 3 raka'atin, ada imaman, boleh. Tapi kalau yang tepat dalam mazhab Syafi'i sesuai dengan definisi niat tadi bersamaan dengan awal perbuatan salat, maka kita letakkan niat itu di mana? Takbiratul ihram. Jadi bersamaan dengan takbiratul ihram, mulutmu mengatakan Allahu Akbar, hatimu berniat Allah. Allahu Akbar, mulut mengucapkan takbir, hatimu berniat salat maghrib. Itulah meletakkan. Jadi kalau kebanyakan kita yang niat salat itu seperti biasanya, tukar berdiri, solat mau Quran, tidak masalah. Itu selain mazhab Syafi'i, Hanafi membolehkan itu, supaya memudahkan. Karena memang agak sulit, Pak. Karena agak sulit, hati berniat, mulut takbir. Sulit apa sulit? Agak sulit. Kalau yang terbiasa tak sulit. Mulut takbir, hati berniat. Salat. Begitu. Sudah. Selanjutnya masanya, waktu niat tersebut. Ingat, berarti masa waktu niat adalah mulai dari awal pekerjaan. Terus dari awal waktu, awal pekerjaan. Kecuali pada niat puasa Ramadan. Oke. Seharusnya kita niat puasa Ramadan ketika mulai dilarangnya kita untuk makan dan minum, yaitu waktu sahur. Bukan sahur belum. Ketika bukannya kalau bisa waktu kehati-hatian. Waktu ketika adzan berkumandang subuh, di situ seharusnya kita berniat. Apa niatnya? Nawaitu, kalau puasa Ramadan nawaitu soma gadin antara ikhwan Ramadan. Seharusnya di situ. Kalau lihat definisi bahwa niat itu harus diletakkan di awal pekerjaan ibadah, seharusnya di situ. Tapi karena puasa Ramadan untuk meletakkan niat pas di adzan kali itu kita mulai haram untuk makan dan minum itu sulit, maka untuk mempermudah waktu sesuai dengan makna hadis, man lam yuraitin niyah qabla al-fajr fala siyam laha. Siapa yang tidak menginapkan, memalamkan niat puasa Ramadan, maka tidak ada puasa lagi. Artinya apa? Puasa tak sah. Jam itu Pak, niat. Jam itu baru di niat puasa Ramadan. Ajar sedikit niat kan. Sudah ya. Jadi masanya kapan? Dari mulai awal pekerjaan kecuali niat puasa Ramadan. Tengah malam, kalau tidak sahur atau ketika imsak, kemudian yang kepada ketika ada berkumandang, ketika awal mulai kita diharamkan untuk makan dan minum. Ya, wakai fiatulah caranya seperti apa? Berbeda-beda, tergantung ibadah yang mereka kerjakan. Ada yang nanti pada fardu, maka niatnya fardu. Ada yang pada sunat, maka niatnya sunat dan lain sebagainya. Sudah. Syaratnya apa? Syarat niat macam-macam. Ini pelajaran yang sudah lama, tapi perlu saya sampaikan. Apa niat? Syaratnya Islam. Kemudian apa? Tamyiz. Tamyiz itu anak yang sudah akil balik. Tahu dia membedakan mana yang boleh, mana tidak, mana yang benar, mana yang salah. Ciri anak tamyiz itu Pak, dia kalau salat, dia tahu bahwa salat itu tidak boleh bergerak serang kali, tidak boleh rekrut, tidak boleh bergerak jalan dan lain sebagainya. Kalau anak bersolat, juga boleh pun tamyiz belum akil Pak. Jadi tamyiz anak-anak tahu dia bahwa salat harus dia tamyiz. Jadi yang pertama Islam, yang kedua tamyiz atau mumayyiz. Kemudian wal ilmu bil manwi, tahu apa yang diniatkan. Mulutnya niat
Misalnya, nawaitul wudu'a insyaallah. Sengaja aku berniat wudu jika Allah mau atau jika Allah mau. Kira-kira gimana? Ini fikih begitu lah, mencari formula hukum kemungkinan dan kemungkinan yang hal terjadi maka dicari. Nah, kata ulama kita, kalau niatnya tabarruk untuk mengambil berkah dengan kalimat insyaallah rapopo untuknya sah. Tapi kalau niatnya bukan untuk tabarruk tapi menggantungkan sesuatu dengan kehendak Allah, ya Allah turunkanlah rahmat bagimu, rahmati aku kalau engkau berkehendak. Doa itu juga ya, insya itu nggak boleh, termasuk dalam masalah kita berwudu. Ya sudah. Ya. Termasuk juga wudu itu niat bagi anak-anak yang belum majlis, yang dia tidak tahu bahwasanya ketika dia membasuh muka itulah wudu namanya. Ketika basuh tangan itulah wudu namanya. Ketika membasuh kaki itu wudu namanya. Ini berarti anak yang belum majlis. Bukan anak saja, kadang orang tua ada juga tak paham. Itu apa sebenarnya? Namanya. Basuh muka tak tahu, basuh muka tubuh, basuh tangan tubuh itu dan sebagainya. Ini perlu dipahami. Maka paham dengan apa yang diniatkan. Sudah. Kemudian wa adamu ityanihi bima yunafi. Ini syarat niat berikutnya. Ketika seseorang berniat melakukan ibadah, tidak boleh di tengahnya itu ada yang membatalkan niat itu. Pahami Pak? Ketika niat seseorang melakukan ibadah, sedang melakukan ibadah, tidak boleh di tengah ibadah tersebut ada yang membatalkan niat. Contoh apa? Murtad. Awak lagi puasa, niat puasa, tengah hari murtad, berarti apa? Tak sah niat puasa. Karena udah keluar kita dari Islam. Karena ada yang menafikan atau membatalkan niat itu sendiri. Ya, jadi dari mulai awal sehingga akhir. Ya. Maka kalau ada orang yang sholat, di tengah sholat dia berniat untuk berhenti atau tidak, berarti ada yang membatalkan niat itu. Lanjut. Bagaimana kalau niat wudu tapi tujuannya sambil untuk dinginkan badan, panas nih juga. Coba kita lihat keterangan dalam kitab Syafi'i. Law nawa ma'niyatin mu'tabarah fil ibadah bi an nawa syai'an yahsul bila qasd. Ka'an qasada at-tabarruk ma'niyatil wudu. Nah, barang siapa yang berniat wudu sambil tujuan yang lain, aku niat wudu untuk sholat maghrib sekaligus untuk mendinginkan badanku dari panas, boleh tidak? Boleh, tak mengapa, sah. Atau juga kita buat contoh yang lain seperti orang yang melakukan sholat sambil niatnya bayar utang. Bayar utang apa? Bukan utang duit, utang sholat. Boleh. Artinya boleh apa? Dua-duanya dapat. Walaupun nanti yang terbaik adalah kalau sholat ada yang tertinggal, ya lebih baik diganti sebetulnya. Tapi kalau digabungkan seperti itu boleh dan dapat, tergantung niatnya apa. Jadi kalau kita berwudu sambil niatnya adalah mendinginkan badan, wudunya sah. Boleh. Kita salat niatnya sambil untuk mengganti salat, maka wudunya juga sah. Salatnya juga sah. Maksudnya. Sudah. Itu dari sisi sah atau tidak ibadah. Bagaimana dari sisi pahala? Min jihati tawab. Perkara yang mubah makan. Tujuan makan itu apa? Itu dulu.
Maka Imam Al-Ghazali melihat kalau faktornya mengerjakan perkara yang mubah tujuannya adalah agama yang lebih dominan. Kamu kenapa tidur? Kamu untuk apa makan? Supaya aku tidur ini fit badanku sehingga mudah untuk ibadah. Maka perkara yang mubah itu mendapatkan pahala. Kamu kenapa makan? Wah, kamu itu kemangan. Tak dapat pahala, Pak. Kenapa kau makan? Supaya ketika aku makan, badan kuat, sehat, supaya mudah membantu untuk melakukan ibadah. Ada itu. Karena pada hakikatnya perkara yang mubah itu tidak mendatangkan pahala. Perkara yang mubah, makan, minum dan seterusnya itu tidak mendatangkan nilai pahala. Yang mendatangkan pahala adalah tergantung niatnya mengerjakan perkara yang mubah itu tadi. Jadi faktor niat lebih. Jadi perkara yang mubah, pakai sepatu bisa berpahala tergantung niatnya. Pakai pakaian bisa berpahala tergantung niatnya dan lain sebagainya. Gitu ya. Jadi masalah untuk menerima andai tercampur dengan niat yang lain tidak jadi masalah, masih bisa kita berbeda, masih ada waktu sedikit lagi. Sudah. Saya rasa pembahasan masalah niat clear, Pak. Atau ada pertanyaan sebelum saya masuk yang kedua? Buku yang kedua, Ibu. Ada, Bu? Nampaknya Ibu yang di belakang paham yang luar biasa. Betul. Bapak paham nggak? Iya, silakan. Kalau sambil bicara itu membatalkan niat apa enggak? Ketika tidak. Jadi kalau bicara tak batal niat, cuma apa? Hukumnya apa? Makruh. Sama seperti taqahqah fil wudu atau fi athna'il wudu. Takekeh itu bahasa apa? Hah? Bahasa Melayu kan? Asal katanya orang Melayu ngambil bahasa Arab tuh. Takekeh bahasa Indonesia apa? Tertawa terbahak-bahak itu kan takekeh. Gitu ya. Bahasanya taqahqah. Jadi orang Arab, orang Melayu susah untuk taqahqah itu takekeh. Apa hukum takekeh? Tertawa terbahak-bahak tidak membatalkan wudu, cuma hukumnya wudu. Begitu. Nah, terus bisa. Yang lain. Bapak ada? Nah. Makan minum batal tak? Hah? Aku makan minum batal. Amunya ada yang batal tak? Makanya nanti kita akan bahas tentang nawaqidul wudu, hal-hal yang membatalkan wudu. Insyaallah nanti sampai ke itu. Ya, saya rasa pembahasan masalahnya selesai. Kita masuk rukun yang kedua. Insyaallah kalau kita selesai rukun kedua ini, kita lanjut pada pertemuan sebelumnya. Apa rukun yang kedua? Ghuslu jami'i zahiril wajhi. Mencuci apa yang disebut dengan wajah. Rukun kedua adalah baru basuh. Jadi Pak, kumur-kumur, cuci tangan dan segala macam itu bukan rukun. Tadi adalah sunnah, Pak. Ya, ingat ya. Apa saja yang rukun? Coba buka Al-Quran. Ya alladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum. Satu. Wa aydiyakum ila al-marafiq. Tangan sampai batas siku. Wamsahu bi ru'usikum. Tiga. Rambut kepala. Wa arjulakum ila al-ka'bayn. Kedua kaki sampai batas mata kaki. Empat. Artinya kalau orang yang berwudu empat ini saja selesai, Pak. Cukup sah wudu. Di samping dia niat dan di samping tertib utama. Sah wudunya. Cuman tak dapat kesempurnaan wudu. Man tawadda'a fa'asbagha al-wudu. Kata Rasulullah, siapa yang berwudu kemudian dia sempurnakan wudunya dengan cara mengerjakan yang sunnah-sunnah dalam wudu, maka dosanya keluar semua rontok. Dosa mata rontok, dosa telinga rontok, dosa hidung rontok, semua keluar sama seperti menetes air dari aku dari wudu. Begitu, Pak. Maka saya ambil sengaja. Cuma kita kan bahas yang rukun. Jadi membasuh, mencuci
apa yang disebut dengan wajah. Termasuk apa yang ini bagian bibir. Kadang kita menutupi banyak yang kadang tak tahu yang disebut wajah itu mana, batasnya mana sampai mana. Jangan-jangan selama ini berbeda tak salah. Saya tanya, yang disebut wajah itu yang wajib terkena air wudhu. Taulan tinggi, taulan itu tinggi Pak, panjang. Baina mambat sya'ri, dari mulai tempat tumbuhnya rambut ghaliban manusia yang wajar, yang umum. Jadi agak lain Pak, agak lain. Lebih mudah, alhamdulillah. Jadi dari mulai atas ke bawah, dari atas, dari tempat biasanya itu rambut tumbuh. Berarti di mana? Di area kening yang di situ. Membaca, namanya membaca tempat tumbuhnya rambut yang atas. Tarik ke bawah sampai ma tahta al-azamaini, al-aujaini. Di bawah lihya, berarti di bawah jenggot. Terus di antara dua tulang yang bengkok, yang depannya pangkalnya ke dagu, yang belakangnya ke telinga. Jadi yang disebut wajah yang wajib terkena air itu Pak, tingginya dari mulai sini sampai ke bawah, berarti ini wajib. Ada orang dulu tak sah. Ayo, dia mulai dulu. Pak Ustaz, bagaimana tempat tumbuh rambutku bukan di kening, tapi di belakang? Oh, tahu namanya. Itu bahasa Arabnya as-salah. Apa? As-salah. Bagaimana orang yang hukumnya as-salah, rambutnya bukan di tempat biasa tumbuh di rambut, tapi di belakang? Tidak dianggap yang di belakang. Walaupun tak berambut di sini, dari sini Pak Ustaz. Walaupun dari sini tak ada rambut, dari tempat yang tumbuh biasa ini. Paham Pak ya? Ustaz, bagaimana kalau terlalu banyak, lebat kali Pak, sehingga sini semua rambut semua. Ini kebalikannya ya. Sini pening rambut semua. Ada rambut. Ada. Bukan di sini tempat tumbuh, tapi sini banyak rambut. Bagaimana? Tetap juga. Dari mana umumnya manusia tumbuh rambut? Ini bagian kening. Tarik ke bawah sampai ini. Ini belakang. Ini. Berarti jambak jenggot itu bagian wajah yang wajib dicuci. Nanti ada hukum. Bagaimana kalau jambangnya tebal? Bagaimana kalau jambangnya tipis? Jenggotnya tebal dan tipis? Ada separuh tebal, separuh tipis Pak. Sudah tahu? Ada hukumnya Pak. Insyaallah kita bahas. Sudah masuk waktu. 5 menit lagi lah. 5 menit. Kita lanjutkan aja Pak ya. Sebelum selesai ya. Oke. Jadi tinggi wajah itu dari mulai tempat tumbuh rambut tarik ke bawah. Di bawah apa ini? Lihya, jenggot. Ini berarti wajib di wajah. Kemudian kalau ardan, tadi tinggi atas ke bawah. Kalau ardan lebar, ardan ma baina al-udhunaini, dari kedua telinga. Dari mulai sini satu telinga ini tarik sampai ke. Kalau kita bentukkan bulat berarti semua area inilah yang disebut wajah. Kalau begitu, apapun yang ada di sini wajib terkena air, termasuk bibir. Ini Pak, bibir. Kadang kita untuk bibir tak kena air untuk hati-hati. Kemudian bagian ini depan apa? Hidung. Nih bagian depan, bukan dalam. Kalau dalam kemana pula? Bagian depan sininya, air wajib terkena air wudhu. Bibir. Maka ada 17 jenis rambut yang tumbuh di area wajah yang wajib dibasuh, harus terkena. Termasuk jambang, jenggot, termasuk ini masalahnya apa nih? Sharing tulis. Jadi tidak yang ini misalnya sebentar dapat untuk habis kita. Ini kumis rambut
yang tumbuh di atas bibir atas, syarif kumis namanya. Ada rambut yang tumbuh di bawah bibir bawah, apa namanya? Ini Pak, kalau laki-laki punya ya, apa namanya? Enggak. Ini apa namanya? Masuk jenggot juga nak Pak? Bukan, ada nama sendiri tuh. Entah bisa kalau orang kita baru tuh. Bisa kumis. Oh, bisa kumis. Oh, mulai mana mulai ini? Ini yang kita bahas masuk sini. Ada 15 jenis rambut yang ternyata dia tumbuh di area wajah, wajib terkena. Nih yang laki-laki gampang, lihyah, jenggot, termasuk bulu-bulu yang tumbuh di muka. Apa lagi? Apa namanya? Alis kanan dan kiri. Apa lagi? Bulu mata. Ada berapa? Sepasang. Berarti 4, 1, 2, 3, 4. Berarti apa? Selain itu tak wajib. Apa yang ada di dalam mulut tak wajib, bukan disebut muka. Itu dalam mulut namanya. Dalam hidung tak wajib, bukan disebut dengan muka. Inilah. Jadi membasuh area yang disebut dengan wajah wajib terkena air. Sudah. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, sampai sini saja saya rasa pembahasan kita insyaallah pada Jumat akan datang kita lanjutkan. Saya waktu untuk kesempatan satu orang tuanya atau dua ibu silakan sebelum saya tutup insyaallah nanti malam Jumat kita akan sambung kajian kita tentang masalah hukum ini sampai selesai. Ada bu silakan, mohon. Silakan. Kalau sama suami tak batal, yang jelasnya itu bukan mazhab kita Syafi'i. Jelas bukan mazhab kita Syafi'i. Hanafi Maliki pakai pendapat ini. Tapi kalau kita Syafi'i tidak pakai. Mereka dalilnya ada. Mereka dalilnya juga ada. Kita juga Syafi'i juga punya dalil. Masing-masing dalil bisa dipertanggungjawabkan. Boleh. Nah, sekarang kita mau pakai yang mana dulu? Makanya saya katakan, yang mau pakai yang mana? Syafi'i atau yang bukan Syafi'i dulu? Ya itu tadi Bu, kalau kita mayoritas kita umat Islam di Asia Tenggara, Malaysia, umumnya kita juga adalah memakai mazhab Syafi'i yang mengatakan antara suami istri batal wudu bila bersentuhan. Dalilnya ada, dalilnya lengkap, jelas. Mereka juga mempunyai dalil, dan di antara dalil yang mereka pakai adalah saya sebutkan dalil yang mengatakan tak batal wudu. Rasulullah SAW mencium istrinya sebelum berangkat ke masjid. Beliau mencium istrinya terlebih dahulu, langsung berangkat sholat ke masjid. Itu kata hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah. Saya ulangi. Rasulullah mencium istrinya langsung berangkat ke masjid mushola tanpa wudu. Itu kata Aisyah radhiyallahu anha. Ini mereka jadikan sebagai apa? Dalil bahwa menyentuh istri termasuk mohon maaf berciuman al-ula tak wudu. Padahal dengan dalil ini justru mengatakan Aisyah kan enggak ngomong apa? Rasulullah belum wudu atau tidak sebelumnya. Dia hanya menyampaikan bahwa Rasulullah berangkat ke masjid tanpa mengambil wudu. Jelasnya Pak, kalau menurut mazhab kita dengan mazhab pakailah untuk mazhab Syafi'i. Kenapa? Mayoritas kita pakai pendapat itu. Artinya apa? Batal. Kalau mazhab lain Pak, penciuman tak batal kecuali apa? Yang batal hubungan badan atau batal itu. Pelukan cium-ciuman tak batal. Karena mereka maknai lamas di sini adalah al-jima. Aula masturun nisa atau kalian sentuh wanita. Dalam artian lamas di sini bukan menyentuh seperti yang dipahami oleh Syafi'i, tapi apa? Bersetubuh. Itu batal. Jadi Bu, kalau saya anjurkan
mohon maaf kalau saya anjurkan pakailah mayoritas mazhab yang ada di Indonesia secara umum kita adalah bermadzhab Syafi'i. Artinya apa? Batal wudhu kecuali apa? Pakai alas tangan tidak bersentuhan langsung. Kira-kira begitu. Tapi kan dapat pakai mata boleh juga. Tapi ingat, siapa yang suka melawan arus deras nih, banjir di mana-mana. Oh, iya Pak. Deras arus sungai. Kalau melawan arus apa yang terjadi? Adut. Jangan suka melawan arus dulu. Itu dia yang mayoritas insyaallah. Ya, bareng. Ya Allah fawqa jamaah. Ya Allah fawqa jamaah. Allah itu insyaallah berada pada jamaah kaum muslimin. Insyaallah mar'a muslimun hasan wa 'inda Allah ihsan. Apa yang menurut orang Islam itu mayoritas baik, insyaallah baik. Ya. Ya, begitu. Oke. Bapak barangkali satu lagi pertanyaan. Berlaku sama saudara Kalau saudara kamu tak lagi ya. Ya, apa yang membatalkan wudhu itu adalah bersentuhan wanita asing ajnabi yang bukan mahram. Apa pengertian mahram itu? Yang tidak haram dinikahi. Yang haram dinikahi tak batal. Kita dengan mak kita, karena kita nikah sama mak kita kalau tidak haram. Kita sama kakak kita tak batal. Kenapa? Haram nikah. Kakak sama adik lakinya batal tidak? Tak batal. Saudara kandung laki perempuan tak batal. Kenapa? Haram untuk nikah dan seterusnya seperti itu. Mahram. Selain itu, nah istri, suami istri gimana? Suami istri kan sebelumnya halal, karena halal makanya nikah. Betul Pak? Betul. Begitu. Kalau udah, insyaallah kumpulkan yang banyak-banyak. Insyaallah nanti pembahasan yang akan datang kita lakukan. Kepada Allah kita semua mohon ampun Pak ya atas segala kekurangan kesilapan. Ingat bahwa biasakan ketika kita bermajalah habis majalah majelis taklim masih duduk seperti ini baca maaf kafaratul majelis. Ada salah ya dosa tidak di sana maka yang berdoa insyaallah akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.